Pernah nggak sih kalian ngerasain ini? Pas lagi iseng lempar benda yang bentuknya agak beraturan, kenapa ya benda itu malah goyang-goyang aneh di udara, bukannya muter dengan mulus? Nah, ternyata ada fisika yang super keren di baliknya, dan kita akan bedah semuanya sekarang. Coba deh bayangin kalian ada di luar angkasa, lagi ngemudiin pesawat ulang-alik ini. Di sana kan nggak ada udara, nggak ada roda buat belok, nggak ada sayap. Terus gimana caranya muterin dan ngarahin benda segede ini dengan presisi? Jawabannya ada di cara benda berputar, yang ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Kalau kita ngomongin putaran roda, itu gampang banget kan? Lurus, bisa ditebak, cuma di satu bidang aja. Tapi begitu kita masuk ke dunia nyata, dunia tiga dimensi, semua aturan mainnya berubah total. Rotasi jadi jauh lebih kompleks dan seringkali, ya, aneh. Oke, bagian satu, rotasi menjadi rumit. Kita bakal mulai dari yang gampang dulu, putaran biasa yang kita semua tahu. Terus, kita bakal lihat kenapa gerakan simpel ini bisa jadi goyangan yang kelihatannya acak-acakan kalau udah masuk dunia tiga dimensi. Nah, konsep kuncinya di sini itu namanya momen inersia. Anggap aja ini rasa males sebuah benda buat berputar. Kayak peseluncur es yang narik tangannya ke dalam biar putarannya makin kencang, mereka itu sebenarnya lagi mengubah momen inersia mereka. Intinya, ini adalah perlawanan benda terhadap putaran di sekitar satu sumbu aja. Nah, tapi ini dia masalahnya. Momen inersia yang kita pelajari di sekolah itu baru puncak gunung esnya aja. Kalau kita mau benar-benar ngerti kenapa benda itu goyang, kita harus gali lebih dalam lagi. Soalnya ada konsep lain yang selama ini tersembunyi. Oke, masuk ke bagian 2, menjelaskan putaran 3D. Sekarang, kita bakal belajar bahasa rahasia dari gerakan. Ini tuh rumus yang dipakai para insinyur buat ngitung dan ngendaliin semua gerakan rumit. Dari satelit di orbit sampai motor balap di tikungan. Nah, kenalan yuk sama istilah baru yang penting banget, produk inersia. Gini deh, kalau momen inersia itu ngukur rasa males buat muter di sekitar sumbu, nah, produk inersia ini ngukur seberapa miring atau enggak seimbang massa benda itu di antara sumbu-sumbunya. Benda yang simetris sempurna nggak punya kemiringan ini. Tapi benda yang bentuknya aneh, wah, udah pasti punya. Waduh, ini kelihatannya rumit banget ya. Tenang, tenang. Anggap aja ini semacam sidik jari keseimbangan tiga dimensi dari sebuah benda. Para insinyur menyebutnya tensor inersia. Di dalam sidik jari ini ada semua informasinya, bukan cuma rasa malasnya buat muter, tapi juga seberapa miring distribusinya. Dengan ini, kita bisa tahu persis gimana benda itu bakal gerak pas diputar. Nah, ini dia kenapa bola itu muternya gampang banget ditebak. Sidik jarinya super simple. Dengan produk inersianya 0, tapi benda yang bentuknya aneh, kayak asteroid, sidik jarinya itu ruwet banget. Makanya gerakannya jadi goyang-goyang dan susah ditebak. Oke, bagian 3, kejutan tak terduga dari momentum. Kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Sekarang kita satuin yuk dan siap-siap buat sebuah aha moment yang bakal ngubah cara pandang kita soal putaran. Siap-siap buat plot twist fisika nih. Coba deh, aku mau tanya sama kalian. Pikirin sebentar ya. Kalau kamu muterin sesuatu, tenaga putarannya atau momentumnya itu pasti searah sama putarannya kan? Intuisi kita sih bilang, iya. Tapi fisika punya jawaban yang wow, mengejutkan. Dan inilah dia jawabannya. Untuk benda simetris kayak gasing, arah putaran sama momentumnya itu lurus, sejajar sempurna, gak ada masalah. Tapi untuk benda yang gak seimbang, ingat kan yang punya produk inersia, ternyata arah putarannya sama arah momentumnya itu nggak sejajar. Keduanya nunjuk ke arah yang beda. Jadi di benda yang bentuknya kayak gini, ketidakseimbangan massanya itu menciptakan semacam perang tarik di dalam. Arah putarannya narik ke satu sisi, sementara momentumnya narik ke sisi lain. Nah, ketidakselarasan yang terus-terusan inilah yang jadi akar dari semua goyangan yang kita lihat. Benda itu seakan-akan lagi berantem sama dirinya sendiri. Masuk bagian 4, aturan goyangan. Jadi, putaran sama momentumnya nggak sejajar. Terus kenapa? Nah, ternyata efeknya itu nyata banget. Dan semuanya diatur sama seperangkat aturan keren dari seorang jenius bernama Euler. Jadi, misalignment ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Benda itu secara fisik terus-terusan berusaha nyelarasin lagi putaran sama momentumnya. Upaya koreksi diri ini yang akhirnya nyiptain torsi atau gaya puntir internal yang konstan. Dan yang pertama kali mecahin kode ini adalah seorang fisikawan hebat, Leonhard Euler, lewat persamaannya. Coba lihat contoh ini deh. Bayangin ada roda gigi
yang dipasang agak miring di porosnya. Pas dia muter kenceng, ketidaksejajaran itu bakal nyiptain gaya yang kayak denyut nadi, nekan bantalannya terus-terusan. Ini bukan lagi fisika abstrak ya, ini getaran beneran, keausan di dunia nyata, yang harus dihitung sama setiap insinyur. Bagian 5, menjinakkan olengan. Nah, jadi gimana kita pakai semua fisika yang kelihatannya rumit ini? Di bagian terakhir ini kita bakal lihat gimana para insinyur gak cuma ngerti soal goyangan ini, tapi justru memanfaatkannya buat bikin teknologi yang luar biasa. Begitu kita paham fisikanya, kita bisa menjinakkan atau bahkan memanfaatkannya. Stabilitas motor pas nikung tajam, giroskop yang bikin satelit tetap ngadep ke bumi, sampai jetpack yang bikin astronot bisa gerak bebas tanpa muter-muter nggak karuan, semua itu adalah hasil dari penguasaan kita atas aturan goyangan ini. Jadi intinya gini, insinyur itu nggak pernah main tebak-tebakan. Mereka itu ngitung sidik jari keseimbangan alias tensor inersia dari setiap benda dengan presisi tinggi. Ini bikin mereka bisa prediksi setiap goyangan, terus mereka rancang sistem kayak giroskop atau pendorong kecil buat ngelawan goyangan itu. Nah, itulah rahasia dibalik kendali super presisi dari pesawat ulang-alik. Bukan sihir, tapi fisika yang ditaklukkan. Jadi, lain kali kalian lempar kunci mobil atau lihat daun kering jatuh sambil muter-muter, coba inget ini. Kalian lagi nonton tarian yang nggak kelihatan. Tarian antara kemana benda itu lagi berputar dan kemana momentumnya sebenarnya pengen pergi. Sebuah tarian yang diatur sama bentuk benda itu sendiri. Dan pemahaman kita soal tarian inilah yang pada akhirnya bikin kita bisa menjelajah bintang.